Bulan yang selalu dinanti telah tiba. Sudah kita sepakati bersama. Waktu yang tepat untuk tingkatkan sinergi dan melangkah bersama. Shadaqallahul Adzim. Dengan energi istiqomah, tingkatkan produktivitas di bulan penuh berkah. Kita sucikan hati dan satukan langkah. Kami, seluruh perwira PT Pertamina Hulu Indonesia, Zona 10 Filbunyu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara ibadahul mu'minina bil adli wal ihsan fi jami'il umur wa wa'adahu man ata'ahu bis sawabil jalil wa aw'ada man asahu bi adzabi fi yaumin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi syaraha sudural mu'minina bin nur wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqamil mahmudi walau il mansur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, segala puji bagi Allah. Sungguh kita patut untuk memujinya. Dialah dengan kemahapintarannya, kemahaagungannya, kemahakuasaannya telah menciptakan, telah mengatur dan memelihara alam jagat raya yang kita tinggali saat ini. Menciptakan kita makhluk yang namanya manusia dengan amat sangat sempurna, serta menciptakan makhluk-makhluk lainnya pun dengan amat sangat menakjubkan pula. Tidak ada satupun dari makhluk ciptaan Allah yang tidak bermanfaat bagi kita manusia. Kita patut untuk memujanya. Masya Allah, tidak ada satupun yang wajib kita puja di dunia ini. Bukan harta kekayaan yang kita miliki yang harus kita puja. Bukan anak keturunan yang kita sayangi yang harus kita puja. Bukan ilmu, pengetahuan, keterampilan, kecerdasan yang kita miliki yang harus kita puja. Bukan pula kedudukan dan jabatan yang seringkali kita bangga-banggakan yang harus kita puja-puja. Satu-satunya yang wajib kita puja hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun patut bersyukur kepadanya. Alhamdulillah. Kalau kita coba bertafakur, merenungkan, tidak pernah ada sedetik saja dari kehidupan kita ini, sesaat saja dari nyawa yang Allah titipkan kepada kita, yang pernah Allah lepaskan dari rahmat, nikmat, dan karunia darinya. Dalam keadaan apapun kita, nikmat Allah, karunia Allah pasti selalu menyertai kita, baik kita sadari maupun tidak kita sadari. Dalam keadaan duduk, diam, berlari, bahkan dalam keadaan sakit sekalipun, kata Rasulullah, nikmat Allah pasti selalu menyertai kita. Namun seringkali kita lupa dalam keadaan itu
ada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, la azidannakum, maka Allah pasti akan menambah nikmatnya kepada kita. Akan tetapi sebaliknya, wala in kafartum, apabila kita kufur, apabila kita mengingkari, apabila kita tidak mengakui nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, inna azabi lasyadid, kata Allah. Ingat, azabku amat sangat pedih. Sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari yang ke 18. Masya Allah. Allah telah menakdirkan kita untuk merasakan Ramadan tahun ini. Sungguh sangat beruntung kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk merasakan Ramadan tahun ini. Coba kita tengok betapa banyak saudara-saudara kita, kerabat kita, teman kita, keluarga kita, tahun lalu mereka masih bersama-sama berpuasa dengan kita, sholat tarawih bersama-sama, sahur bersama-sama, tadarus bersama-sama. Tetapi mereka tidak dapat lagi merasakan sebuah bulan yang sungguh Allah agungkan, sungguh Allah istimewakan, yakni bulan suci Ramadan tahun ini. Karena mereka terlebih dahulu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya di muka bumi ini. Subhanallah, kita adalah hamba-hamba Allah yang telah Allah pilih, sekali lagi, telah Allah pilih untuk merasakan Ramadan tahun ini yang bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir yang Allah titipkan, yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada jaminan kita dapat merasakan Ramadan tahun depan. Idza jaa ajaluha la yastaqdimuna sa'a wa la yastaqdimun. Ketika sang ajal datang, kita tidak dapat mengakhirkannya, begitu pula kita tidak dapat mempercepatnya walau hanya sesaat pun. Sekali lagi, kita adalah hamba-hamba Allah. Tahun ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan Ramadan tahun ini yang bisa jadi, sekali lagi ingin saya sampaikan, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Kenapa saya katakan demikian? Masya Allah, ketika hari ini adalah tanggal 18 Ramadan misalnya, itu berarti 17 dari Ramadan tahun ini telah berlalu meninggalkan kita. Dan demi Allah saya katakan, kita tidak akan mungkin bertemu kembali dengan 17 hari Ramadan yang tahun ini yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak ada jaminan tahun depan kita akan dapat merasakan Ramadan tahun depan. Kenapa kita mesti sangat luar biasa memang dalam menghadapi Ramadan ini? Karena sekali lagi, bahwa bulan ini adalah bulan yang sungguh Allah istimewakan di antara 11 bulan lainnya. Allah telah sediakan berbagai macam fasilitas dan keutamaan yang Allah siapkan, yang Allah berikan untuk siapa saja yang mau mentakzimkan bulan suci Ramadan ini. Dalam berbagai keterangan kita temukan betapa istimewanya Ramadan ini. Mulai dari dilepaskannya azab, dosa yang terampuni, amal yang langsung dibayar, pahala yang berlipat-lipat, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, para iblis dibelenggu. Tidak ada bulan yang lain yang lebih istimewa dari ini, dari bulan Ramadan ini. Sungguh sangat luar biasa keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh bulan suci Ramadan ini. Berbicara terkait dengan keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan, di bulan Ramadan ini ada satu malam yang saya yakin ketika saya bicara satu malam, maka kita semua sudah memahami bahwa yang dimaksudkan itu adalah satu malam yang oleh Al-Quran dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, Lailat Al-Qadar.
yang oleh Al-Quran mengistilahkan khairum min alfi syahrin, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Berbicara terkait dengan Lailatul Qadar ini, tentu banyak pertanyaan yang kita bisa ajukan terkait dengan malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya apa sih yang namanya malam Lailatul Qadar itu? Apa dan bagaimana malam Lailatul Qadar itu? Yang kedua, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar itu? Apakah ia terjadi setiap Ramadan sepanjang tahun sampai akhir zaman? Ataukah ia terjadi hanya sekali saja 14 abad yang lalu ketika Al-Quran turun? Kemudian pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan mendapatkan malam kemuliaan itu? Apakah setiap orang yang tidak tidur, terjaga pada malam itu akan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Benarkah ada tanda-tanda fisik material yang menyertai kehadirannya? Seperti merunduknya pepohonan, membekunya air, heningnya malam, dan lain sebagainya. Sesungguhnya banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan terkait dengan apa sesungguhnya malam Lailatul Qadar ini. Maka untuk itu pada kesempatan ini kita coba untuk sedikit mengkaji terkait dengan apa itu malam Lailatul Qadar. Berbicara malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar, kita harus merujuk kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis untuk mengetahui tentang hakikat malam tersebut. Salah satu ayat Al-Quran yang berbicara terkait dengan Lailatul Qadar, salah satu ayat surat di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Qadar, ya. Surat Al-Qadar itu sudah kita sering dengar dan insya Allah para pemirsa pun telah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ila akhir ayat. Surah Al-Qadar adalah salah satu surah yang berbicara terkait dengan Lailatul Qadar. Sebelum saya berbicara terkait dengan apa itu Lailatul Qadar, saya ingin mengagumi, kita sama-sama mengagumi Al-Quran. Para pemirsa, surat Al-Qadar ini adalah surat ke-97 menurut perurutannya di dalam Al-Quran. Dia adalah surat ke-97. Coba kalau kita buka Al-Quran, bahwa Al-Qadar ini adalah surat yang ke-97 menurut perurutannya di dalam Al-Quran, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan selanjutnya 97-nya adalah surah Al-Qadar. Ia ditempatkan setelah surat Al-Alaq, ya. Surat Al-Alaq kita kenal, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Coba kalau kita sedikit mengkaji terkait dengan keagungan Al-Quran. Surat ke-96 berbicara terkait dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Ya. Kita diperintahkan untuk membaca pada ayat 96. Maaf, pada surat 96. Pada surat 97, Masya Allah, surat Al-Qadar adalah surat yang berbicara terkait dengan turunnya Al-Quran. Jadi sungguh penempatan surah-surah dalam Al-Quran tentu ini adalah atas perintah Allah melalui Rasulullah Muhammad SAW. Ini adalah terdapat keserasian yang sangat luar biasa. Para pemirsa hadirin rahimakumullah. Surah Al-Qadar, mari kita coba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kita coba renungkan dari Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya, sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadr, pada malam Lailatul Qadar. Satu keyakinan kita bahwa Al-Qur'an oleh Allah diturunkan yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ayat kedua selanjutnya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Jadi kalau sekarang ada pertanyaan, apa dan bagaimana malam Lailatul Qadar ini? Sesungguhnya Al-Quran pun itu mengajukan pertanyaan itu, tetapi pertanyaan dalam bentuk pengagungan. Ini ada menarik yang disampaikan oleh Pak Profesor Dr. Quraisy Shihab di dalam buku Membumikan Al-Quran.
Beliau menyampaikan begini, bahwa paling tidak ada 13 kata di dalam Al-Quran yang ada kata ma'adroka gitu ya. Jadi ada 13 kalimat di dalam Al-Quran yang ada kata ma'adroka. Dan 10 diantaranya berbicara terkait dengan ma'adroka, kan artinya itu, tahukah kamu apa yang Lailatul Qadar itu misalnya. Dan yang dipertanyakan di dalam 10 ayat di dalam Al-Quran itu adalah terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sangat agung, peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. 10 diantaranya berbicara terkait dengan hari kiamat gitu. Wa ma adraka ma yaumal fas, wa ma adraka ma illiyun gitu. Wa ma adraka ma haqqah gitu. Itu adalah berbicara terkait dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Pertanyaannya kemudian kan, kita ketahui bahwa peristiwa hari kiamat tidak ada satu orang pun gitu kan yang bisa menentukan kapan itu kiamat terjadi. Bahkan Rasulullah pun tidak bisa gitu. Nah, ketika pertanyaan ma'adroka ini katanya menunjukkan bahwa ada peristiwa-peristiwa tersebut itu adalah peristiwa yang sangat istimewa dan kalau bisa dikatakan sulit sekali dijangkau dengan akal pikiran kita terkait misalnya kapan terjadinya dan bagaimananya. Tetapi bukan berarti itu tidak bisa dijelaskan gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah wama adraka ma lailatul. Tahukah kamu apa yang dinamakan dengan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Al-Qur'an pada ayat ketiganya dalam surat Al-Qadar itu menjelaskan Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahrin. Lebih baik katanya, Masya Allah. Lebih baik khairum min alfi syahrin dari 1000 bulan. Ya. Ini terdapat dua pendapat besar. Ada yang mengatakan bahwa dikatakan katanya kalau yang namanya alfi syahrin dimaksudkan adalah 1000 bulan adalah berdasarkan hitungan memang 1000 bulan. Kalau 1000 bulan kalau ditahunkan itu kurang lebih sekitar 83 tahun 4 bulan lah, kurang lebih seperti itu ya, 83 tahun gitu. Tetapi ada juga yang mengatakan bukan berarti alfi syahrin dinamakan dengan 1000 bulan itu dihitung per bulannya, tidak. Tetapi itu menunjukkan bahwa sangat-sangat luar biasanya gitu. Sangat lamanya gitu. Artinya sangat luar biasa gitu. Kalau kata yang pertama ketika kita berbicara kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu adalah khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya kalau seseorang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu, kemudian dia memperoleh malam kemuliaan itu, maka dia seperti halnya beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan adalah waktu yang lama. Umur manusia saja, ya, umur manusia saja ya kisarannya antara 60-70. Mungkin ada yang 80-90. Itu adalah bonus dari Allah gitu ya. Artinya kalau satu malam dia beribadah khair lebih baik gitu kan daripada 83 tahun, lebih baik daripada dari 1000 bulan itu ya. Jadi malam ini subhanallah ini adalah malam kemuliaan, malam yang penuh dengan keagungan. Barang siapa yang mampu untuk mengamalkan bulan suci, memanfaatkan bulan suci Ramadan. Pertanyaan selanjutnya, ini kan yang menariknya gitu kan. Itu kapan itu terjadinya, ya kan? Ada yang mengatakan, yaitu saya di awal saya katakan tadi, ada yang mengatakan apakah dia terjadi 14 abad yang lalu saja, yaitu ketika turunnya Al-Quran, karena turunnya Al-Quran itu adalah pada malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan tidak, katanya gitu kan. Apakah dia terjadi? Beliau mengatakan, apakah itu terjadi setiap tahun sepanjang bulan sepanjang Ramadan, gitu ya. Nah, mari tentu kita akan coba untuk kaji lebih jauh terkait dengan kira-kira untuk mengetahui hal tersebut, kira-kira apa yang perlu kita siapkan sehingga kita benar-benar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu dengan sesungguh-sungguhnya. Para pemirsa yang berbahagia, malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia. Tidak mudah untuk mengetahui kemuliaannya tersebut sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Tentu apa yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memanfaatkan
malam yang mulia ini. Insya Allah pada episode selanjutnya kita akan berbicara terkait dengan kapan itu Lailatul Qadar terjadi dan amalan-amalan apa saja yang dapat kita lakukan untuk memastikan bahwa kita adalah bagian yang mendapatkan anugerah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Bupati Nunukan Hajah Asmin Laura Hafid mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Humokor, Ketua Kadin Kabupaten Nunukan, mewakili seluruh anggota mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Di bulan yang berkah ini, mari kita perkuat iman dan ketakwaan, serta mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif dan kolaboratif. Semoga kita semua dijauhkan dari segala godaan dan cobaan selama menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Nunukan, Ajun Komisaris Besar Polisi Riki Hadianto SH MH, beserta staf dan bayangkari mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa, seraya menjaga kondusivitas di wilayah Kabupaten Nunukan. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komandan Kodim 0911 Nunukan, Letnan Kolonel Infanteri Albert Francesca Huta Galung, beserta seluruh staf jajaran dan Persit Kartika Chandra Kirana, Cabang 58 Kodim 0911 Nunukan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah. Memasuki bulan yang penuh berkah ini, saya mengajak untuk seluruh umat muslim yang berada di wilayah Kabupaten Nunukan untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman, serta terus menerapkan protokol kesehatan karena kita masih berada di tengah pandemi COVID-19. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Rahmaletpa, Ketua DPRD Nunukan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mari bersama-sama tingkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita di bulan yang penuh rahmat ini. Jaga kesehatan, tetap perhatikan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.